Ya, Pemprov DKI menutup sementara sedikitnya 31 gedung perkantoran di ibu kota menyusul temuan kasus positif COVID-19 baru-baru ini. Dan pelanggaran protokol kesehatan. Untuk mengetahui informasi terkini, saat ini kami telah terhubung dengan rekan Lineke Kotsiki di kawasan Tamrin, Jakarta. Lineke, Lineke silakan dengan informasinya Lineke. Agung dan juga pemirsa, sudah ada sejumlah upaya yang dilakukan oleh 31 perusahaan yang ditutup sementara oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan juga Energi DKI Jakarta sejak 6 Agustus lalu. Lebih spesifiknya adalah 24 perusahaan yang karyawannya terkonfirmasi positif COVID-19. Di antaranya adalah selama masa penutupan selama 3 hari, ini diwajibkan untuk melakukan penyemprotan disinfektan ataupun sterilisasi baik di dalam maupun di luar area gedung. Kemudian bagi karyawan-karyawan perusahaan juga diwajibkan untuk melakukan serangkaian tes kesehatan seperti PCR test maupun rapid test baik secara mandiri maupun secara massal yang diselenggarakan oleh perusahaan ataupun bekerja sama dengan sejumlah lembaga terkait yang memang memberikan fasilitas serangkaian tes COVID-19 secara gratis. Sementara itu perlu kami informasikan juga bahwa penutupan di 24 perusahaan ini tidak dilakukan seluruh gedung satu gedung, namun hanya khusus untuk area ataupun lantai unit kerja tempat karyawan yang memang positif COVID-19 tersebut. Sementara untuk unit kerja ataupun lantai lainnya ini masih beroperasi seperti biasanya. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widya Stuti menyebutkan bahwa salah satu faktor terjadinya klaster perkantoran di DKI Jakarta adalah pada saat jam istirahat, contohnya pada saat jam makan siang. Karena pada saat jam makan siang ini karyawan ramai-ramai berbondong-bondong begitu mereka melepas masker untuk makan siang bersama. Sehingga potensi penyebaran virus COVID-19 melalui droplet ini sangat tinggi terjadi pada saat jam istirahat. Sedangkan untuk 7 perusahaan lainnya yang ditutup sementara karena terbukti melakukan pelanggaran protokol kesehatan di lingkungan kerja, apalagi jika mereka melakukan pelanggaran berat, ini dapat ditutup sementara selama 14 hari, kemudian juga dikenakan denda administratif. Dan jika mereka masih melakukan pelanggaran secara terus-menerus, masih saja nekat, ini Pemprov DKI Jakarta dapat mencabut izin usaha. Tentunya ini menjadi perhatian bagi perusahaan-perusahaan untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Tidak hanya itu saja, sebenarnya jika kita berbicara mengenai protokol kesehatan, sudah diwajibkan bagi setiap perusahaan untuk membentuk satuan tugas penanganan corona ataupun COVID-19 di internal sehingga bisa diawasi bagaimana penerapan protokol kesehatannya di perusahaan-perusahaan. Idealnya sebenarnya perusahaan ini akan ditutup sementara jika sudah ada 2 kasus positif, dan inilah kemudian akibat dari penutupan inilah kemudian yang menjadi kekhawatiran ataupun mengapa masih banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak melaporkan kasus positif COVID-19 yang terjadi di perusahaannya. Sehingga tentunya diharapkan agar perusahaan-perusahaan ataupun perkantoran di DKI Jakarta ini bisa lebih terbuka lagi, bisa lebih jujur dan juga transparan untuk melaporkan kasus-kasus tersebut sehingga dapat menekan sekaligus juga mencegah penyebaran virus COVID-19 di klaster perkantoran. Karena kalau kita lihat positivity rate ataupun angka penularan virus COVID-19 di DKI Jakarta selama masa transisi ini meningkat jauh di atas standar WHO yakni 7,4%. Kembali ke Anda, Agung. Lineke, ada beberapa perusahaan yang ternyata masih melanggar protokol kesehatan begitu ya kebijakannya. Kita berharap bahwa memang perusahaan-perusahaan ini ada transparansi begitu ya untuk menyampaikan jika memang ada karyawan atau anggotanya yang memang terkait dengan COVID-19. Terima kasih, selamat kembali bertugas dan jangan lupa jaga kesehatan Lineke.